Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil observasi saya mengenai rumah jahit tailor atau modiste. Bagian pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tailor, modiste, dan penjahit. Tailor adalah seorang laki-laki atau pria yang ahli dalam menjahit atau membuat busana. Sedangkan modiste adalah seorang wanita yang ahli atau pandai dalam membuat busana dan menjahit. Nah, selanjutnya adalah penjahit. Penjahit adalah orang-orang yang pandai membuat rok, celana, baju, dan lain sebagainya. Selanjutnya, profil rumah jahit. Rumah jahit ini didirikan pada tahun 2011 oleh Pak Muhammad HM dan Ibu Samsina dengan jam kerja jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore dengan jumlah karyawan sebanyak 3, yaitu Nur Haida, Masita, dan Nur Halisa. Rumah jahit ini terletak di Malakaji, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, sejarah rumah jahit. Rumah jahit ini didirikan oleh sepasang suami istri, Pak Muhammad HM dan Ibu Samsina. Mereka mendirikan rumah jahit ini dengan alasan sebagai mata pencaharian mereka. Karena mereka juga tidak mempunyai keahlian lain, mereka hanya mempunyai keahlian yaitu menjahit dan membuat baju, rok, dan lain sebagainya. Rumah jahit ini juga menerima pesanan seperti membuat baju pesta, seragam, memotong baju, membordir, dan juga membuat logo-logo sekolah. Dan karyawan rumah jahit ini hanya dipekerjakan pada hari Senin dan Kamis karena pada saat itu pesanan mereka semakin meningkat, tidak seperti hari-hari sebelumnya, karena hari itu adalah hari pasar di mana para pembelanja atau orang-orang pasar yang datang, mereka biasanya membawa pesanan mereka ke rumah jahit ini karena di dalam pasar tersebut hanya terdapat satu rumah jahit. Pada hari itu mereka membutuhkan karyawan. Selanjutnya, struktur rumah jahit. Struktur rumah jahit ini menggunakan struktur tradisional. Yang pertama adalah pimpinan. Pimpinan mereka yaitu Pak Muhammad HM dan Ibu Samsina. Selanjutnya, penyediaan bahan. Penyediaan bahan dilakukan oleh Pak Muhammad HM. Selanjutnya, proses pembuatan. Yang pertama adalah pengukuran. Pengukuran dilakukan oleh Pak Muhammad HM dan Ibu Samsina. Pak Muhammad HM mengukur jenis kelamin laki-laki dan Ibu Samsina mengukur jenis kelamin perempuan. Selanjutnya, pembuatan pola. Pembuatan pola dilakukan oleh Ibu Samsina. Setelah itu, pemotongan bahan. Pemotongan bahan dilakukan oleh Pak Muhammad HM. Selanjutnya, penjahitan. Penjahitan dilakukan sesuai tugas-tugas mereka masing-masing dan dibantu oleh karyawan jika itu diperlukan. Selanjutnya, prinsip kerja. Prinsip kerja mereka ada 3, yaitu yang pertama, menyelesaikan jahitan mereka dengan tepat waktu. Yang kedua, menyelesaikan jahitan dengan bersih dan rapi. Yang ketiga, mengerjakan sesuai keinginan pelanggan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan adalah 7P. Yang pertama adalah produk. Produk mereka dinilai oleh masyarakat cukup baik karena mereka membuat sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang kedua adalah harga. Harga pemasaran mereka terbilang murah karena mereka menghitung harga sesuai dengan bahan yang digunakan. Yang ketiga adalah promosi. Promosi tidak dilakukan oleh pemilik rumah jahit itu sendiri, melainkan hanya dinilai oleh masyarakat sekitar. Yang keempat adalah saluran distribusi. Saluran distribusi hanya dilakukan di rumah jahit itu sendiri. Mereka tidak mengirim barang-barang mereka keluar. Mereka hanya melakukan produksi. Mereka hanya melakukan penjualan di rumah jahit mereka sendiri.
Yang kelima adalah partisipan. Mereka dibantu oleh 3 karyawan mereka. Yang keenam adalah proses. Proses ini dilakukan di rumah jahit itu sendiri oleh Pak Muhammad HM dan Ibu Samsina. Mereka mengerjakan sesuai dengan keinginan pelanggan. Terakhir adalah lingkungan fisik. Dalam rumah jahit ini memiliki banyak mesin jahit dan juga memiliki 3 karyawan yang dapat membantu mereka apabila mereka kewalahan atau mereka memiliki banyak pesanan. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan, memiliki hasil produk yang baik, lokasi yang cukup baik karena terletak di dalam pasar, dan juga harga yang terjangkau. Yang kedua adalah peluang. Banyaknya masyarakat yang ingin dibuatkan baju sendiri karena kebanyakan model-model saat ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka ini menjadi peluang bagi seorang penjahit. Ketiga, kelemahan. Kelemahannya yaitu apabila bahan-bahannya sukar untuk ditemukan. Keempat atau yang terakhir yaitu ancaman. Ancamannya karena saat ini sudah banyak masyarakat yang pandai membuat baju atau menjahit atau merangkai busana mereka sendiri. Selanjutnya implementasi. Inilah implementasi yang sempat saya ambil saat saya melakukan observasi di rumah jahit Pak Muhammad HM. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yang pertama adalah tailor. Tailor adalah seorang pria yang ahli dalam membuat busana atau menjahit, dan modiste adalah seorang wanita yang ahli dalam menjahit atau membuat busana. Ini adalah rumah yang menjadi tempat atau sarana untuk menjahit atau membuat busana sesuai dengan keinginan pelanggan.